kebanyakan kesepakatan yang dibikin sama orang tua tuh sesimpel ya pokoknya nggak boleh aja. Jangan menunda lagi atau menganggap bahwa literasi finansial ini nih kalau dari urutan tugas sebagai orang tua atau kurikulum sekolah ini nomor sekian gitu ya. Ayah sepertinya kurang kerja keras. Lihat tuh orang-orang bisa ngantri di situ berarti mereka kerja keras. Ayah kurang katanya gitu. Kalau kita bilang anak-anak yang take for granted itu biasanya tumbuh dalam konteks punya sense of entitlement. Saya tuh berhak dapat ini gitu ya, dan ini tuh resiko yang terjadi pada banyak banget kita yang sebetulnya kelas menengah atau kelas atas di dalam definisi ekonomi privilege kids itu ya, Ella. Privilege kids. Saya ingat waktu saya kuliah dulu, saya pernah baca buku bagus banget Madeline Levin itu The Price of Privilege. Betapa privilege itu datang dengan resiko-resiko tertentu, termasuk ya melihat privilege itu sebagai sesuatu yang memang pantas saya dapatkan. Dan jangan-jangan dan ini buat refleksi sama-sama, kita sendiri sebetulnya yang memberikan itu. Hal kayak misalnya kerja keras itu perlu hati-hati loh gitu ya, karena pada akhirnya semua usaha kita itu bukan hanya, atau apa yang kita dapatkan bukan hanya dari kerja keras. Jadi kita harus diskusi sama anak-anak kita tentang betapa orang miskin tuh juga kerja keras, tetapi ternyata tetap nggak bisa dapat penghasilan yang tinggi. Kadang-kadang cerita yang kita kasih anak-anak kita tentang uang, tentang harta dan sebagainya itu terlalu terbatas, hanya dari pengalaman kita sendiri gitu ya, persepsi kita tentang dunia yang sebetulnya juga nggak utuh. Jadi saya tadi mau berhati-hati pada saat dibilang, oh saya bisa menghasilkan banyak uang karena saya bekerja keras. Enggak. Bisa saya deh, nggak usah ngomong orang lain, bisa menghasilkan banyak uang karena saya beruntung terlahir dari keluarga yang percaya pada pendidikan, memberi saya kesempatan untuk mengeksplorasi apa yang saya minati. Sementara ada teman sekolah saya di Madrasah Ibtidaiyah di Jeruk Purut ini yang sama pinternya sama saya, sama bekerja kerasnya, tapi tumbuh di keluarga yang berbeda. Jadi jangan pernah take for granted that privilege dan kemudian mengomentari anak kita take for granted the same thing gitu kan. Karena padahal kita sendiri. Nah, jadi percakapan yang paling penting adalah itu. Karena begitu anak itu dapat perspektif yang lebih luas tentang dunia, maka saat itulah dia kemudian memahami posisinya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, sense of entitlement itu akan hilang. They will never take things for granted kalau mereka melihat things itu sebagai responsibility. Kita punya uang, itu bukan berarti kita bisa spend uang kita sesuka kita, tapi justru karena kita punya uang, kita punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu dengan uang ini. Kita punya barang, apapun itu bukan berarti terserah kita suka-suka mau dipecahin atau apa, tapi gimana kita menjaga ini, kita punya alam gitu. Jadi take things for granted ini bukan cuma dalam konteks take things for granted apa yang dikasih orang tua, tetapi apa yang dia lihat di dunia ini. Again, it's about values gitu ya. Dan sebelum kita mengajarkan values tertentu ke anak, mari kita refleksi dulu gitu ya. Apakah memang masih ada miskonsepsi di diri kita sendiri tentang apa ini maksudnya take for granted dan apa definisi privilege sebetulnya. Kalau anak-anakku, aku cerita pengalaman anak-anakku dapat uang saku itu ya. Jadi
anakku dapat uang saku itu sepertinya pas udah kelas 3 gitu ya, kelas 3 SD gitu. Seingatku itu kelas 3 SD anakku yang besar. Jadi di sekolah itu kan ada kantin, sama kayak yang tadi Mbak Wina ceritain gitu, ada kantin gitu. Nah, aku biasanya diskusi sih sama mereka mau makanan kantin atau mau bekal dari rumah gitu. Jadi itu tuh sebetulnya tujuannya lain sih. Jadi kayak bekal dari rumah itu karena apa, makanan dari kantin itu juga karena ada kebutuhan anakku itu perlu terpapar dengan variasi makanan yang beragam dan nggak predicted gitu. Jadi kalau misalnya makanan bekal tuh ya udah menunya tuh dia bisa kontrol gitu kan gitu. Sementara dari dari observasi. Aku benar-benar nggak kepikir kalau itu bagian dari parenting, Yul. Iya, aku juga sama. Bahwa menu tuh harus unpredicted sehingga dia nggak bisa milih. Iya, betul gitu. Dan Win itu aku dapatnya dari orang tuaku juga. Jadi kan pola pengasuhan tuh emang ada tergantung pola pengasuhan sebelumnya juga kan. Kalau ibuku tuh dulu strict banget gitu, kayak makan tuh makan apa yang ada gitu. Jadi yang dimasak dimakan. Jadi kita tuh nggak, karena pada saat menentukan menu kita tuh udah terlibat gitu. Kalau misalnya nggak mau terlibat di penentuan menu, berarti nanti kamu makan apa yang disediain di meja gitu. Jadi tapi waktu itu aku diskusi sama suamiku gitu ya, anakku misalnya kayak yang kecil gitu ya, dia tuh butuh terpapar pada situasi yang nggak bisa dia kontrol gitu ya, sesuai tahap perkembangannya dia butuh challenge itu gitu. Jadi terus dia butuh makanan kantin, jadi ya apapun yang disediain kantin you eat it gitu. Harus makan. Iya harus makan gitu ya, udah itu. Jadi kadang-kadang dapat uang saku untuk beli makanan kantin, kadang-kadang pakai deposit yang udah ada di kantin dan nggak dapat tambahan uang jajan gitu. Jadi memang sesuai kebutuhannya aja, memang uang itu dipakai untuk membeli makanan sih gitu. Jadi kalau bawa dari rumah ya nggak dapat uang jajan, kalau nggak dapat kalau misalnya udah bekal ya berarti nggak dapat uang jajan lagi gitu. Sesuai kebutuhan itu sih tadi Mbak gitu. Nah terus yang lucu pada saat mencoba untuk punya uang jajan gitu kan ya, untuk punya uang jajan, jadi dia udah ada deposit, terus habis itu snacknya itu tuh nggak bekal gitu, jadi beli itu tuh lucu sih. Jadi anakku tuh uang jajannya masih 10.000 aja gitu kan, dari sejak kelas 3 sampai kelas 6 gitu, 10.000 sehari, 50.000 seminggu gitu ya, agak sedih sih gitu. Jadi nego kakak, nego, bilang sama ibu nego. Jadi dia bilang kentang tuh kan 6.000 ya Bu, jadi kalau jus tuh 8.000 gitu. Ya aku beli kentang 6.000, sisanya 4.000 aku nggak bisa beli jus. Ya nggak usah minum jus kan, ya air putih aja. Jadi ya udah dia snacknya satu. Nerima. Ya dia snacknya satu, tapi nggak komplain sih Mbak Anin. Maksudnya ya itu semua dibicarakan dan sama-sama tahu kenapanya gitu ya. Jadi habis itu bersepakat kayak misalnya gini, setelah pulang sekolah tuh biasanya kan ada hari jajan. Nah itu tuh ada budgetnya juga ya, nanti dia bisa dapat entertain lah dengan misalnya bisa beli minuman manis gitu ya sepulang sekolah, tapi ada batasnya kan gitu, seminggu misalnya 2 kali misalnya gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan Ibu tadi, jadi balik ke apa yang dibutuhkan sih, bagaimana memberikan uang saku atau uang jajan itu gitu, dan dibicarakan kenapanya gitu. Aku mau nambahin, selama pandemi kan jadinya nggak sekolah ya, jadi kan nggak ada uang saku yang beredar dong. Jadi bercandaan ayahnya tuh di rumah, ya udah berarti nggak ada uang saku dong, bye. Nah kakak-kakak yang udah gede-gede ini tentu saja nggak terima gitu, karena menurut mereka lo enggak kan, ini kita mesti exercise bagaimana mengelola uang sendiri karena udah besar gitu. Oke, baik. Jadi kalau kakak-kakak yang udah SMA, yang udah kuliah, mereka tetap dapat bulanannya, karena kalau udah SMA dan kuliah dapatnya bulanan. Hai Nisrin. Sementara adik tuh nggak kebagian. Abis mau dikasih mau diapain, dan memang terlalu kecil untuk terima uang sering-sering kan, jadi dia biasanya terimanya cuma di hari Jumat aja. Nah kalau begitu ada bahaya, dia kehilangan opportunity untuk belajar mengelola uang selama pandemi. Jadi akhirnya ini juga nggak sengaja ya, aku perhatikan karena pandemi anak-anak tuh karena ada di rumah, jadi mereka jadi sangat perhatian sama apa yang ada di depan mata. Biasanya mungkin susu ya udahlah gitu ya, yang ada aja. Tapi karena sekarang tiap hari di rumah, misalnya kalau kakaknya mau bikin kopi, ayah nih susunya tinggal sedikit, kita udah harus beli susu lagi. Ya model kayak gitu tau gak? Mereka jadi lebih perhatian sama hal-hal yang ada di depan mata mereka sehari. Kalau adik minumnya sereal, pokoknya ini buat aku ya, jangan dibikin buat kopinya kakak ya, ini buat aku makan sereal, susunya tinggal sedikit. Yang kayak gini-gini itu jadi diskusi lucu di rumah. Nah akhirnya
aku mengajak anak-anak belajar soal uangnya itu lewat ada mingguan untuk pergi ke supermarket atau minimarket atau online shopping tentang barang-barang yang memang mereka butuhkan untuk keperluan hari-hari. Misalnya kayak telur tinggal sedikit nih, padahal biasanya nggak peduli sama yang kayak gitu, itu kan urusan dapur ya. Dengan pandemi ini tidak punya kesempatan belajar mengatur uang seaktif kalau mereka harus ke kantin sekolah, akhirnya belajarnya itu dari kebutuhan sehari-hari. Telur tinggal dikit nih, susu tinggal dikit nih, roti udah habis nih. Yang kayak gitu-gitu tuh mereka jadi belajar. Kalau yang udah lebih besar jadi nanya, habisnya berapa sih mas seminggu? Air nih, air mineral. Tiap hari harus ganti galon tuh kan dispensernya. Anaknya jadi lihat, karena dia dapet cor harus ganti galon, jadi nanya, kita punya berapa galon sih? Itu harganya satu berapa sih? Dari yang kayak gitu-gitu, jadi dari keseharian. Sekali lagi bukan sebuah kelas kuliah keuangan bersama mama, tapi dari keseharian. Aku kasih cerita dulu ya, jadi aku ada satu cerita. Anakku itu waktu dia SD kayaknya kelas 5. Ini Dena yang sekarang udah kelas 2 SMA. Di Cikal itu ada sekolah, ada program magang. Program magangnya supaya mereka magang, nanti hasil uang magangnya dipakai jadi modal bazar di sekolah. Itu yang tahun ini adik tuh sedih banget karena dia batal bazarnya gara-gara pandemi. Nah, yang terjadi waktu itu adalah kakak Dena itu magangnya di kantor aku. 1 hari kerja dari jam 4 sore sampai jam 6 sore, 5 hari, dan dapat 20.000 1 hari. Magang di kantor tuh ya cuman kayak ada tamu datang, mau minum apa om tante, terus sortir, tanda terima, kurir lah yang kayak gitu-gitu, hal-hal kecil-kecil. Setiap sore dijemput ayahnya, ada kafe di sebelah kantorku dulu dan dia mampir ke kafe itu. Nah efek dari dia magang ini adalah kan dia dibayarnya 20.000 ya sehari ya. Biasanya kalau ke kafe sama ayahnya, ayah aku suka banget cheesecake, beliin dong gitu ya. Dah, tinggal nunggu ayah beliin aja. Karena dia magang dan dia tahu capek banget kerja cuma 2 jam aja dapat 20.000, ke kafe itu dia teriak, apa cheesecake-nya 25.000? Aku udah kerja capek-capek cuma dapat 20.000. Aku gak mampu beli cheesecake ini. Di situ aku yang rasain gitu sih. Jadi menimbulkan kesulitan baru buat anaknya yang gak sulit-sulit amat, tapi ternyata efeknya ke dia tuh dalam. Contoh menghasilkan yang pernah kami pelajari dari sekolah tuh seperti itu. Tapi aku tahu Ella tuh gak setuju kalau anak disuruh kerja gitu kan Ella. Mari kita buang body. Gimana, Bella? Kita klarifikasi, bukan nggak setuju. Jadi gini, definisi tentang kerja, bahwa kerja itu hanya buat menghasilkan uang, itu tuh salah satu miskonsepsi yang kita tumbuhkan gitu ya. Jadi tadi magang gitu ya, itu pengalaman yang sangat penting, tapi sejak awal magang pun anak perlu belajar bahwa ya you work to learn, bukan cuma to earn. Bahwa ada kebutuhan-kebutuhan lain yang kita penuhi gitu ya pada saat kita bekerja. Kalau di psikologi bilangnya aktualisasi diri, dan pekerjaan kerelawanan pun itu juga kerja walaupun nggak dapat uang apa-apa, sehingga harus dilakukan dengan standar tinggi. Seperti teman-teman rangkul yang di sini gitu ya, relawan keluarga kita, Wina, Anin, kalau lihat cara rangkul kerja itu udah kayak bayaran profesional puluhan juta sebulan gitu ya, tapi mengerjakannya dengan sangat rapi gitu kan. Betul, nggak. Jadi kita tuh juga kadang-kadang salah atau nggak lengkap gitu pada saat cerita ke anak-anak kita soal kerja dan karir itu seperti apa. Jadi penting sekali tadi yang Pak Ferdi ya sampaikan, bahwa anak harus tahu untuk bisa menghasilkan, untuk bisa mendapatkan gaji yang tinggi itu perlu bekerja keras, tapi itu hanya salah satu nilai yang harus kita ajarkan tentang bekerja. Nah, jadi kita semua kerja, kalau kita cerita ke anak-anak kita, ceritakan yang utuh, ceritakan yang lengkap. Oke, aku dapat gaji segini, untuk bisa dapat lebih tinggi aku harus memenuhi target ini gitu ya. Ada jenjang karir yang jadi cita-citanya mami dan sebagainya, itu penting. Tetapi tunjukkan juga bahwa ya kita melakukan ini karena kita berkontribusi, karena kita dapat kenikmatan melihat dampak dari apa yang kita kerjakan, bahwa kita punya banyak peran. Oke, saya bekerja di perusahaan ini, di organisasi ini, tapi saya juga jadi relawan untuk tujuan ini dan sebagainya gitu. Kita punya multiple role dalam konteks apa yang kita kerjakan atau dalam karir kita. Ini saya rasa poin yang
penting gitu ya, karena dari situlah kemudian anak tahu bahwa ini bukan soal kerja, uang, materialistis gitu ya, tetapi memang soal konsep finansial yang juga jauh lebih utuh, dan konsep kita sebagai manusia yang juga butuh lebih dari sekedar uang. Wina udah ceritain bedanya Azra sama Dena gitu kan dalam melihat sesuatu gitu. Sama juga gitu, anakku kayak misalnya contohnya gini, kalau kayak anakku yang besar aku perhatiin tuh waktu dia kecil pun dia tuh nggak into ke mainan gitu misalnya gitu ya. Jadi dia tuh nggak tergoda tuh mau lihat mainan yang bagus-bagus tuh dia nggak tertarik gitu. Sementara kalau anakku yang kecil itu dia suka banget sama mainan, dan sukanya sama mainan itu tuh memang dimainin gitu, jadi bukan suka belinya aja gitu ya, terus ya dimainin lama gitu. Misalnya kayak tadi Wina misalnya mention Lego gitu, ya udah kalau dia beli Lego tuh emang bukan cuma dibikin terus nanti habis itu dimainin terus dan terus gitu. Jadi kayaknya minat, terus begitu ada juga ada minat gitu ya, ada sifat bawaan, ada temperamen yang berbeda gitu ya antara anak itu tuh kemudian membuat mereka juga merespon apa yang mereka pengen gitu ya, itu tuh juga jadi berbeda-beda gitu. Dan ya gitu sih, dulu sih harapannya pas jadi orang tua kalau udah sama anak yang pertama kan udah nih ya polanya satu, nanti tinggal di copy paste gitu. Ternyata itu nggak bisa. Nggak bisa sama sekali gitu. Iya gitu. Jadi aku juga lagi-lagi mau mengutip Bu Ella gitu ya. Iya nih anaknya special needs, gue bilang kita kan semua special needs gitu. Jadi semua orang tuh berkebutuhan khusus dengan kebutuhannya masing-masing in a way gitu kan gitu. Jadi ya lagi-lagi ya respon orang tua memang kemudian disesuaikan sama kebutuhan anak itu, bukan cuman kebutuhan apa yang harus dipenuhi, tapi juga kebutuhan untuk men-challenge merekanya juga disesuaikan gitu dengan bagaimana mereka merespon sesuatu. Pada akhirnya ya semuanya custom gitu Mbak Anin, bagaimana untuk si kakak, bagaimana untuk si adik, disesuaikan sama kebutuhannya mereka gitu. Ya, apalagi kalau rasanya udah makin gede, makin tahu terutama usia-usia yang di atas balita gitu ya Mbak. Kadang-kadang kalau misalnya treatmentnya berbeda, kadang-kadang ini challenge ya menurutku ya. Nyambung dari yang Mbak Yulia bilang, kadang-kadang kalau treatmentnya berbeda, yang kecil nih suka iri gitu. Kok kakak boleh begitu gitu, sementara aku enggak gitu. Nah itu gimana sih cara kita supaya bisa smooth gitu loh Mbak? Sebetulnya kembali ke, kalau untuk orang tuanya, sebetulnya konsep adil itu kan bukan sama gitu kan, untuk kakak ataupun adik gitu. Tapi yang namanya adil itu tuh artinya yang sesuai sama kebutuhan masing-masing. Jangankan soal beli apa gitu ya, kalau ini dikaitkan sama uang, soal jam tidur aja nih bisa jadi keributan di rumah gitu kan. Gitu. Kok kakak boleh tidur malam, aku jam 9 udah cuci-cuci misalnya gitu kan ya. Tuh, jadi aku bilang nyalain kalau kakak tuh memang kebutuhan tidurnya gitu ya. Akhirnya tuh ngomongnya pakai big word juga gitu sih Mbak Anin gitu. Aku kadang-kadang nggak ragu juga sih untuk menjelaskan apa adanya gitu ya, kenapa kakak A dan kenapa adik B gitu ya, atau sebaliknya gitu, kenapa aku bisa kasih contoh gini, adik tuh suka dipeluk, aku peluk terus gitu, kakak tuh udah nggak suka dipeluk, ya udah nggak apa-apa, tapi dia nggak ngerasa iri sama adik gitu ya, karena nggak dipeluk lagi gitu ya, karena emang udah lain-lain, termasuk jam tidur ini yang paling sering diributkan di masa pandemi ini soal jam tidur gitu kan ya, kenapa kakak lebih malam gitu ya sebagai si anak remaja gitu, kenapa adik tetap jam 9 atau setengah 10 gitu. Jadi mempercakapkan lagi gitu ya apa yang dimaksud dengan adil gitu ya, bukan berarti harus selalu sama gitu. Nah sama juga ini Mbak, kenapa aku boleh beli A gitu ya, kenapa aku nggak boleh beli A, kenapa temen aku tuh boleh misalnya gitu. Oh atau iya, peer pressure lebih susah lagi tuh. Ya, peer pressure itu juga baik. Jadi jangankan sesama saudara, tapi sama teman lain misalnya gitu kan. Kenapa aku berbeda gitu. Terus kenapa aku belum boleh beli ini gitu ya, atau kenapa aku belum boleh ini, kenapa aku kenapa yang lain boleh gitu. Jadi balik lagi. Gue ada jawaban cepat. Apa itu? Apa Mbak? Karena kamu anak mama. Bukan anak tante. Bukan anak tante itu. Kenapa dia udah punya handphone terbaru? Aku enggak. Karena ini di rumah mama enggak begitu aturannya sayang. Ya itu gitu. Jadi jadi aku suka bilang sama mereka, gimana kalau daripada fokus sama yang nggak boleh gitu ya, let's fokus sama yang boleh-boleh gitu ya. Karena yang boleh-boleh yang sesuai sama usia dia gitu. Kadang-kadang anak tuh
ya gitu kepengen kayak ngelihatnya tuh ke atas gitu, kepengen kok si ini boleh ini Bu gitu, kok aku enggak gitu. Kalau yang kamu boleh apa, coba kita sebutin yang kamu boleh gitu misalnya. Oh ya ternyata banyak juga ya yang kamu boleh gitu. Jadi lebih mempercakapkan itu, dan anak-anak sih biasanya kalau masuk ke logiknya dia dapat why-nya kenapa gitu ya, dan itu memang sesuai sama kebutuhan itu, dan lagi-lagi konsisten gitu, pada akhirnya mereka oke kok. Aku ngeliatnya ada 3 yang membedakan. Yang pertama adalah karakter anaknya. Jadi karakternya Mas sama kakak sama adik tuh 3-tiganya beda banget. Tentu saja berarti nggak bisa langsung direplikasi. Iya Yul, pengennya kan cepet aja ya beres gitu ya. Ternyata enggak. Jadi karakter anak beda, maka dia akan nerapinnya juga beda. Yang kedua adalah fase orang tuanya. Waktu Azra lahir, aku memutuskan jadi ibu rumah tangga dan 100% di rumah. Jadi ini anak bener-bener nempel sama aku sampai dia sekitar umur 4 tahun. Adiknya si Dena itu waktu dia lahir, aku baru memulai bisnis dan ibunya ini udah mulai banyak di rumah. Jadi itu tentu saja mempengaruhi cara dia berinteraksi sama orang. Adiknya yang paling kecil, waktu dia lahir kami memutuskan pindah ke lokasi yang lebih dekat dari tempat kerja. Kami lebih banyak ada di rumah, kondisi ekonomi juga berbeda. Jadi selain karakter anaknya, fase hidup si orang tuanya. Yang ketiga adalah zamannya beda banget. Pas kebetulan anakku 3 itu lahirnya beda-beda ya. 18 tahun, 15 tahun sama 8 tahun. Tentu saja jadinya beda cara mereka berinteraksi dengan dunianya. Azra itu dulu kalau terima angpau lebaran minta diantar ke mall untuk beli Lego. Demi yang kecil itu karena lagi pandemi nggak bisa pergi ke mall, yang dia lakukan adalah angpau lebaran yang terakhir kemarin dia pakai untuk belanja di game Roblox. Bayangin, itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya sama aku kalau angpau lebaran dipakai buat beli game. Dan itu dia benar-benar ngitung, aku punya uang berapa, bisa dapat berapa Roblox. Nah Roblox dolarnya itu nanti bisa dipakai buat apa aja, dan dia nyatat satu-satu. Baju di Roblox dapat berapa, terus nanti ada mainan binatang-binatangannya berapa dolar, terus nanti itu dia tunjukin sama mas kakaknya, dan aku mau beli ini menurut kalian gimana. Dan itu diskusi belanja yang tidak terbayangkan sebelumnya dengan zaman yang beda 10 tahun sama kakaknya. Sampai ada diskusi kayak gini, kata kakaknya gini, Dek yang itu mending gak usah, itu ada gratisannya, bisa kayak gitu. Diskusinya tuh kayak gitu, pakai Roblox ya Tuhan, aku nggak kebayang sebelumnya. Tapi jadinya komunikasinya jadi ngitung juga kan Mbak, diskusi jadi menghitung, ngobrol, diskusi jadi prioritas gitu kan. Akhirnya kan basicnya sama dengan cara yang berbeda-beda. Oke. Ya, percakapan kayak tentang peer pressure gitu ya. Itu tuh percakapan yang juga akan panjang dan sesuai tahap perkembangan gitu kan. Kalau masih balita mungkin nggak terlalu berasa gitu ya, tapi begitu masuk usia sekolah dan remaja jadi makin dominan. Nah, itu juga pentingnya tahu tahap perkembangan. Kalau di sekolah juga tahu kurikulum mana yang penting buat di jenjang mana, karena disesuaikan sama tantangan utamanya anak-anak kita masing-masing di periode tertentu itu juga beda. Makanya kalau tadi soal adil nggak adil juga ya tergantung kondisi masing-masing. Nah, tapi yang selalu susah tuh memang kalau kita ngomong kayak pertanyaan kalau dalam kaitan itu dia lebih kaya apa lebih miskin daripada kita gitu. Anak-anak kan sering banget ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu ya. Nah, itu balik lagi ke values. Kalau aku selalu kayak jawabannya adalah we have enough gitu. Jadi bukan tentang kita punya cukup untuk memenuhi apa yang memang ya kita butuhkan. Kemudian juga ya sebagian keinginan itu juga bisa terpenuhi gitu ya. Nah, tapi diajarin juga dari dulu gitu, misalnya soal ya betapa keinginan itu bisa aja nggak ada batasnya gitu kan, terus berlebihan. Nah, again, jadi this is about values sebetulnya. Nah, yang juga kadang-kadang menantang itu ngomong soal budget atau alokasi, karena di situ juga nggak ada benar salahnya kan, mau ngasih berapa persen buat di spend gitu kan, dibelanjakan berapa persen yang buat didonasikan, itu juga bisa beda-beda. Konsistensi juga jadi penting sekali gitu kan. Di keluargaku misalnya kalau yang bagian donasi gitu ya makin lama mestinya progresif makin tinggi gitu ya, jangan cuma ya 2,5% aja gitu misalnya dari mulai pertama kerja sampai udah punya usaha sendiri dan sebagainya. Yang kayak gitu tuh jadi penting banget untuk kemudian ya jadi teladan dan contoh sehari-hari. Dan kita mungkin nganggapnya itu nggak penting diomongin, nah padahal sebetulnya justru anak dapat pelajaran dari hal-hal tertentu yang mungkin ya diulang-ulang, perilaku yang ditunjukkan secara konsisten.
yang namanya tujuan tuh harus dimiliki oleh orangnya dan anak-anak. Anak-anak tuh sebetulnya is very good at it. Ini tadi yang Yulia bilang, kita tuh sering merampas hak anak juga untuk menetapkan target dan tujuan dia sendiri, karena kita pikir kalau bukan gue nih yang nyuruh, kalau bukan gue yang menetapkan tujuan, nggak mungkin dia mau itu, gitu. Padahal enggak. Kalau kita kayak kasih kesempatannya, anaknya sendiri yang akan bikin target-target dia. Nah, ini yang kemudian jadi sesuatu yang long lasting. Nah, tapi kalau emang kita maunya target kita itu mungkin bisa berhasil dalam jangka pendek, dia akan ngikutin sampai titik tertentu selama kita penting buat dia sebagai orang tua. Pleasing mom is never enough gitu kan, atau pleasing teachers juga will never be enough gitu. Nah, nanti pada akhirnya jadinya kita ya itu, kalau kamu gini nanti mami nggak sayang, kalau kamu gini, nah itu kan kita nggak mau. Kita mau anak muncul dengan kesadarannya dia akan tujuannya sendiri. Tapi I think yang Desi lakuin tuh udah bener banget, cuma ya dipastiin aja tujuan anak, caranya itu cara anak butuh waktu sedikit agak lebih panjang aja buat diskusi itu di awalnya. Nanti kalau pada saat udah tahap pelaksanaannya itu will be exactly like what you've been doing. Jadi perlu latihan dari sekarang, dan kalau lagi pandemi dia nggak bisa pegang uang sendiri, menurutku yang paling mudah sekarang adalah mengajak anaknya terlibat sama apa yang ada di depan matanya. Jadi kayak aku tuh ada harus pergi ke fisioterapi. Jadi seminggu sekali aku akan pergi sama anakku ini yang besar pergi ke supermarket, dan kita punya daftar belanjaan apa yang harus dibeli, dan dia yang bantuin aku untuk belanja. Dan kemarin tuh ada satu keputusan keuangan waktu belanja ke supermarket yang menurutku menarik. Mah, ini susu yang kita mesti beli ternyata ada yang buy one get one free katanya gitu. Gimana bisa mas? Tapi kadaluarsanya cepet gitu. Jadi itu, dan itu keputusan dia, ambil deh mah katanya. Nanti juga habis kok cepetnya. Ternyata sampai di rumah yang satu susunya bukan susu putih, susu mocha. Pantesan gak laku ya, jadi digabungin jadi satu. Dan itu yang membuat dia, aku salah ngambil nih ternyata kayak gini. Jadi itu harus experience sendiri sih. Buat anak-anakku yang udah lebih besar, mulai SMA kelas 1 mereka kami kasih uang bulanan. Dan untuk uang bulanan ini, uang sakunya itu dia mesti bikin budgeting. Jadi sebelum pandemi nih kakak-kakak tuh ngitung, oh mereka akan perlu untuk naik taksi atau ojol kira-kira berapa untuk pergi ke tempat les, kalau mereka mesti beli makanan di sekolah itu berapa, nanti pulang dari sekolah itu kelaparan nih mau les, mereka akan mampir untuk makan tambahan dulu, itu angkanya berapa. Jadi dia submit nih ke bapaknya, aku butuh sebulan tuh angkanya kira-kira sekian. Sebelum pandemi tuh mereka punya budgeting seperti itu yang kemudian dijadikan patokan uang bulanan. Nanti kalau kurang dia bilang ternyata butuh untuk fotokopi, cetak spanduk atau apapun untuk urusan sekolah, lebih dari itu butuhnya ya. Nanti dia akan diskusikan. Pengalaman aku kuliah ke luar negeri dengan pola hidup yang harus ngikutin di luar seperti apa, itu aku nggak langsung tiba-tiba. Aku waktu SMA kos di rumah nenek, pegang uang bulanan sehari-hari sendiri. Jadi waktu udah hidup sendiri tuh nggak kaget. Jadi menurutku yang perlu disiapin sekarang, ajak anaknya terlibat dalam kayak pulsa listrik habis, anaknya tahu nih. Jadi kira-kira sebulan butuh berapa, supaya dia waktu nanti sendiri udah nggak kaget. Kayaknya itu yang mesti sekarang disiapin. Jadi bukan soal ngitungnya aja, tapi soal dia terlibat dalam pengeluaran sehari-hari. Sebetulnya sama sih kalau untuk anak usia 6 dan 4 tahun itu, kalau startnya dari mana? Start dari kesepakatan gitu ya, start dari rutinitas itu ya, membentuk rutinitas dan punya kesepakatan sama anak gitu. 6 sama 4 tuh kan sebenarnya nggak terlalu jauh gitu ya, dibandingin misalnya 4 tahun yang satu udah kelempar ke masa remaja, yang satu tuh masih di usia pra-remaja atau lebih kecil gitu. Jadi ya ada kekurangannya itu, gimana mereka kayak kepengen disamain padahal belum waktunya sama gitu ya, tapi tipis gitu misalnya. Tetap sih sebetulnya Mbak Hada masih dengan
pola-pola yang dari tadi kita bahas gitu ya dibicarakan gitu ya. Mereka mereka boleh bertanya sepuas-puasnya gitu ya. Jadi si pintu pertanyaannya jangan ditutup dengan nanti juga kamu akan ngerti atau nanti kamu juga akan sama dengan kakak gitu ya. Jadi dibahas kenapa mereka boleh yang ini, kenapa kakak boleh yang ini, kenapa adik belum gitu ya, kenapa adik dapat A dan kakak udah nggak dapat lagi misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya yang perlu mereka pahami kenapanya sih, dan membahas kenapanya itu kan difficult conversation ya, dan seringkali tuh kita hindari gitu karena lelah aja gitu bahasin kenapanya gitu kan. Nggak bisa sebentar ya Mbak. Iya, dan nggak bisa sekali, yang suka bikin repot. Kita kan kepengennya sekali beres dalam satu percakapan gitu ya, padahal tuh ya mereka pertanyaannya juga bertahap gitu, kenapa boleh dan nggak boleh itu tuh biasanya di 6 tahun dan 4 tahun ya masih seputar kenapa aku boleh, kenapa nggak boleh, kenapa yang lain iya, kenapa aku enggak, dan seterusnya gitu. Jadi ya itu dipercakapkan dan kemudian dibuktikan sih gitu, dibuktikan dalam perilaku sehari-hari gitu. Sebenarnya kalau di disiplin positif tuh juga ada satu trik yang seringkali tuh kita lupa gitu. Seringkali tuh kita tuh lupa kasih apresiasi atau pujian ke anak yang efektif gitu ya. Lebih fokus ke mengkritik atau mendiskusikan sesuatu pada saat anak melakukan kesalahan gitu. Padahal sebetulnya mereka tuh belajar juga dari atau kalau anak sekarang tuh bilangnya dinotis gitu ya, dinotis sama orang tuanya pada saat mereka tuh melakukan sesuatu yang benar. Nah itu tuh yang aku seringkali juga ngerasa iya ya benar juga gitu. Kita tuh baru ngobrol panjang sama anak tuh pas mereka salah gitu, tapi pas mereka benar tuh kita nggak diskusiin kenapa itu benar gitu kan ya, dan kagum banget ya kamu akhirnya bisa bener-bener ngelakuin itu gitu, aku salut loh sama kamu gitu. Nah itu tuh suka lupa, padahal itu yang bikin dia jadi tahu bahwa oh ya aku tuh ada benernya ya gitu, dan aku udah bener yang aku lakuin gitu. Jadi untuk 6 tahun sama 4 tahun nih sebetulnya bolehlah nanti bisa koreksi, itu tuh lagi efektifnya sih kalau disiplin positif diterapkan, bahkan harusnya earlier sih. Tadi ada yang nanya juga, aku lihat di list pertanyaan kayak apakah startnya berapa, sebenarnya startnya early banget sih pada saat membangun rutinitas itu gitu, dan akan sangat challenging kalau dimulainya tuh pada saat remaja, itu luar biasa sulit. Aku ngerasain ada beberapa yang aku skip dan baru dimulai sekarang yang anak remaja, wah itu susah banget gitu. Jadi as early as possible gitu sebetulnya. Bahkan startnya dari memberi ASI, disiplin positif itu dimulai menyusui. Kita punya materi khusus sama Aimi soal itu gitu ya. Jadi banyak banget hal-hal yang pada saat kita ngomong early itu ya hari pertama gitu ya, walaupun bentuknya tentu bukan ceramah disiplin positif pada bayi gitu, tapi bagaimana menyusui, memberikan ASI itu kita sebetulnya menumbuhkan kesadaran anak, self-regulation gitu, dia mengatur sendiri kebutuhannya, bisa mengekspresikannya dengan baik. Nanti yang soal literasi finansial juga munculnya dari situ gitu kan, sebetulnya tahu kapan cukup, kapan enggak, orang tua belajar percaya dan sebagainya. Nah, itu topik tambahan lagi tuh kayaknya. Yang perlu disyukuri kan adalah pada saat kondisi ekonomi tidak sebaik dulu, malah jadi punya apresiasi yang lebih baik terhadap uang karena ada keterbatasan, jadi lebih hati-hati. Banyak keluarga yang kondisinya baik tuh suka lengah malahan, nggak memerhatikan tentang pelajaran keuangan pada anak. Ini sering banget aku ketemu kasus kayak begitu. Kalau soal ibunya lagi berpenghasilan lebih besar daripada bapaknya, di setiap keluarga dan struktur sosial masyarakat kan akan berbeda-beda ya. Idealnya kan harusnya nggak masalah mau laki perempuan siapa yang lebih besar penghasilan, tapi kenyataannya kan dalam masyarakat tidak seperti itu. Jadi ini yang mungkin perlu kita hati-hati mengkomunikasikannya. Aku pernah ketemu kasus yang kalau meminta uang tuh sama ibu, bapak tuh nggak punya uang, dan itu ternyata cukup melukai hubungan antara bapak sama ibunya. Padahal mungkin maksudnya nggak seperti itu, tapi anaknya tuh lihat bapaknya punya bisnis tapi nggak berhasil, ibunya punya pekerjaan tetap, dan kalau perlu apa-apa anaknya minta sama ibunya. Tatanan di dalam hidup mereka itu masih yang bapak yang menjadi pemberi nafkah utama keluarga, sehingga stigmanya tuh jadi bapak gagal, dan itu berat banget di keluarga itu pada saat ada pola pikir seperti itu. Aku pernah ngerasain fase waktu suamiku memutuskan berhenti kerja, dan ini sering kok aku ceritain, dan aku udah izin sama suamiku cerita ini juga, jadi bukan nyeritain aib, bukan, karena kami tidak menganggap ini sebagai aib. Waktu Mas Dondi berhenti kerja dan memulai bisnis atas kesepakatan, aku pakai kata-katanya rangkul ya, atas kesepakatan bersama selama 3 tahun itu suamiku nggak ada penghasilan.
Jadi bukan lebih besar lebih kecil. 3 tahun dia nggak berpenghasilan, aku yang berpenghasilan. Jadi waktu itu reverse role. Padahal kami sangat tradisional, sangat konservatif gitu. Suami adalah pemberi nafkah utama, laki-laki itu menjadi imam. Aku tuh ngikut. Di fase itu kondisinya terbalik dan itu struggling juga buat menyesuaikan diri. Anak-anak pun waktu itu lihat loh Mbak, dan anak-anak tuh bilang, Mama punya bisnis. Mama punya uang gitu. Waktu kecil tuh komentar-komentar seperti itu. Dan akhirnya menjadi bahan diskusi, menunjukkan bahwa iya ayah tuh dulu kerja di bank, dulu punya penghasilan. Sekarang ayah sedang memulai dan bisnisnya belum ada hasilnya. Jadi mari kita lihat ada proses yang harus dilakukan lagi sama ayah sampai dia berpenghasilan. Dan itu ternyata belajar membuat anaknya melihat proses. Aku juga nggak nyangka kalau hasilnya begitu. Ketika sekarang ayahnya yang punya penghasilan lebih besar, dia jadinya lihat, oh dulu tuh nggak kayak gitu nih. Jadi ada hasilnya tuh sekarang. Mungkin berhubungan juga soal kerja keras ya, tapi kan ada juga orang yang hasil kerja kerasnya ternyata tidak berbuah, dan ini proses yang anaknya mesti lihat. Aku lebih ke berhati-hati mengkomunikasikannya karena anak tuh nonton kan tadi aku bilang ya. Kadang kitanya nggak sengaja, sini kalau perlu minta sama mama gitu. Padahal kalau tatanan sosialnya bapak sebagai kepala keluarga itu bisa menimbulkan hubungan yang nggak sehat di dalam keluarganya kalau kita tanpa sengaja menunjukkan powernya ada di mama, sini sama mama gitu. Jadi waktu itu kami hati-hati sekali karena nggak mau anaknya jadi menganggap remeh yang tidak berpenghasilan. Ternyata ini pun tidak berlaku hanya urusan ketika bapak penghasilan lebih kecil. Waktu ibu jadi ibu rumah tangga, ada tatanan keluarga yang akhirnya nganggap remeh, ibu tuh cuman ibu rumah tangga, ibu nggak berpenghasilan, jadinya less important di keluarga. Itu juga sebenarnya kan nggak sehat hubungan seperti itu. Aku mungkin komentarnya dari sisi itu aja ya. Karena kalau soal berpenghasilan, menghasilkan uang, berbelanja, berbagi, dan menabung, menurutku itu tetap harus terus menjadi diskusi dengan anaknya, dan kayaknya kalau untuk urusan yang itu Mbak Novi punya apresiasi yang cukup tinggi dan mengajarkan terus sama anak-anak. Dari aku mungkin mengomentarinya dari sisi itu aja dulu. Aku tambahin dikit aja ya buat Oni Novi. Yang pertama ini sebetulnya isunya tidak akan selesai kalau misalnya diisolasi hanya soal bagaimana mengkomunikasikannya dengan anak. Jadi sukses atau enggaknya ini akan tergantung ya bagaimana persepsi sang ayah juga gitu ya. Jadi komunikasi antara suami dan istri yang jadi sangat penting, sama seperti isu finansial yang lain. Gimana kita mau terbuka kalau kita dikejar-kejar utang gitu misalnya ke anak kita. Jadi gimana kita mau cerita tentang menabung kalau kita zero gitu kan punyanya dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya isu yang belum sampai ke pengasuhan, tetapi memang mungkin masih ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dalam konteks hubungan suami istri. Nah, yang pertama, kalau kita bicara hubungan itu tentu bukan hanya soal uang. Jadi bahwa istri menghasilkan lebih banyak itu bukan berarti istri memberikan lebih. Pasti banyak aspek-aspek lain dalam hubungan di mana sebetulnya suami itu memberikan sesuatu juga pada istri, berkontribusi juga pada keluarga. Jadi saran saya fokus juga ke hal-hal itu. Karena tentu hubungan keluarga bukan hanya tentang ya uangnya yang membiayai, itu sebetulnya dari siapa. Nah, ini dari situ anak sebetulnya belajar bahwa hormat itu bukan sekedar soal menghasilkan dan bukan karena uang gitu ya, tapi kita saling menghormati karena kita semuanya komit pada tanggung jawab dan peran masing-masing. Dan ini bisa ditunjukkan Uni Novi sebetulnya bukan hanya dalam konteks keluarga kita sendiri. Kita datang, kita menghormati tetangga. Justru kalau saya dari nenek saya gitu ya, misalnya diajarin banget dari kecil. Dulu nenek saya di Solo itu senang banget ngajak cucunya atau anaknya, ibu saya juga sekarang kalau Solo jalan-jalan, dan itu yang didatengin itu selalu orang-orang yang sangat amat miskin atau kekurangan gitu ya. Jadi menunjukkan betapa justru yang kekurangan itu justru harus lebih pantas dihormati, dikunjungi dan sebagainya gitu ya. Saya ingat sampai sekarang ibu dan ayah saya itu juga kalau ke perkawinan mewah itu mungkin jauh lebih nggak semangat datangnya, bukan hanya karena antrinya panjang atau apa, tapi justru kalau yang mengundang itu yang
lebih membutuhkan kehadiran itu selalu disempatkan. Nah, jadi ini tuh bukan cuma soal penghasilan suami atau istri mana yang patut dihormati, tapi nilai yang lebih besar tentang apakah kita memandang seseorang itu berharga karena dia punya uang atau karena dia memberikan sesuatu kepada kita. Itu bisa jadi lesson learned dan kesempatan kita untuk mengajarkan itu pada anak. Yang terakhir mungkin soal minta uang. Jadi di keluarga itu, dan ini bisa beda-beda, again perlu dipercakapkan dengan suami bagaimana sih sebetulnya kita melihat harta keluarga gitu ya, atau harta bersama. Kalau di keluarga saya ya prinsipnya uang itu punya sama-sama gitu ya, punya istri dan punya suami. Saya tahu betul yang dihasilkan berapa gitu ya, kemudian ya memanage keuangannya juga bersama. Nggak ada proses di mana saya pernah merasa saya meminta uang pada suami, padahal saya pernah ada di periode di mana saya nggak kerja sama sekali juga, kerja tapi nggak menghasilkan uang gitu ya. Waktu saya kuliah di ngajar di Fakultas Psikologi itu sifat ngajarnya di 2 tahun pertama karir saya itu gajinya cuma 300.000 sebulan, nggak cukup bahkan buat beli bensin dari rumah ke Depok. Tapi nggak pernah ada situasi di mana saya merasa perlu meminta uang pada suami gitu, karena sejak awal yang ngerasanya ini hak saya sebagai istri ya, kebetulan pada saat itu suami yang menghasilkan. Nah, jadi percakapan seperti ini bukan soal siapa yang minta, siapa yang ngasih, tapi ini punya sama-sama dalam keluarga, dan situasinya mungkin berubah karena hubungan keluarga jangka panjang gitu ya, tapi ini milik kita sama-sama. Itu jadi penting untuk jadi komitmen awal. Anak kita itu tumbuh di zaman yang sangat berbeda dengan kita, dan akan punya tantangan-tantangan yang juga sangat berbeda. Dulu nggak ada yang namanya online shopping pada saat saya tumbuh. Peer pressure itu ya cuma teman sekelas aja, bukan pressure dari pop culture seluruh dunia dan sebagainya gitu. Jadi memang betul-betul kita perlu belajar lagi sebagai orang tua, perlu belajar lagi sebagai pendidik untuk membuat mereka punya literasi finansial yang kuat dan utuh buat masa depannya. Aku pakai quote yang biasa dipakai sama keluarga kita aja. Kalau di sesi kayak gini tuh rasanya jantung berdebar-debar kenceng gitu ya. Aduh, gue salah gitu ya. Terus masih banyak yang belum benar gitu. Jadi kalau di keluarga kita tuh kita percaya nggak ada orang tua yang sempurna, tapi yang selalu bikin yakin adalah selalu ada kesempatan kedua gitu. Jadi kalau aku sih rasanya habis ini langsung pengen beberes gitu ya. Oke, yang belum benar di bagian-bagian mana aja, jadi semangat meskipun mungkin tadi aku belum disiplin positif, terus habis itu kalau aku tadi si MBBM itu masih belum diterapin gitu, jadi mau terapin. Jadi semangat untuk selalu nyoba lagi gitu, dan selalu ada kesempatan kedua itu sih. Satu quote yang sering aku pakai untuk jadi bahan buat ngobrol sama teman dialog. Semua pemboros di luar sana waktu kecil diajarin menabung, tapi lupa nggak diajarin belanja. Mari kita belajar finansial bersama anak-anak kita agar tidak menjadi bagian dari gerombolan pemboros itu. Terima kasih sudah menyimak. Mari kita buka terus ruang dialog, diskusi finansial antara kita. Sampai jumpa di Financial Dialogue selanjutnya. Thank you, bye!